berlimpah kasih-Mu hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah Tuhan, besar anugerah untuk membuka ibadah ini dalam doa pembukaan. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Engkau selalu memberikan kami menikmati kasih karunia Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, lebih daripada apapun Tuhan. Sebab di dalam ini sesungguhnya ada pencerahan yang begitu indah membuat kami untuk semakin berdua pada firman Tuhan. Secara manusiawi kami ada berduka karena Engkau memanggil orang tua maupun yang kami kasih ini bersama dengan keluarga. Tapi kami yakin ini adalah rencana Tuhan yang terbaik, dan biarlah kami melakukan kehendak Tuhan. Biar kami mengerti akan segala rencana Tuhan. Sebab di dalamnya ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik. Pada saat ini juga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami tidak semata-mata untuk karena bercita, tapi ibadah ini juga membawa kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Bila semua dijamah oleh Tuhan dilawat, siapapun juga ditinggalkan oleh orang tua almarhum yang kami cinta ini, anak cucu mantu siapapun juga kebetulan, semua dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan belas kasihan-Mu kepada semua kami yang ada. Bersama kami juga hamba-hamba dan jemaat yang ada bersama di sini untuk kami beribadah, penghiburan. Tapi biarlah kami juga menikmati semua penghiburan ini untuk kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, untuk kami teguh hati selalu di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Di umat yang hamba yang melayani, pemimpin pujian, pemimpin musik, pemimpin vokal, siapa penjualan bahwa firman-Mu, biar Engkau memurapi kami semua. Kuasa segala iblis mengganggu menggoda malam pemerintahan kami usir tolak mereka itu. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, biru-biru menyembuhkan kami, mujizat terjadi. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bilang. Amin. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, karena saya yakin dan percaya kehadiran kita para hamba-hamba Tuhan ini sangat diharapkan oleh keluarga. Amin. Mereka adalah membawa kita dekat sekerja dengan Tuhan. Apa yang mereka alami juga kita alami, dan juga saya yakin dan percaya kedatangan kita firman Tuhan juga menjadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini, bahkan semua hamba yang ada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu pujian kepada Tuhan, dan nanti sebelum firman ada mungkin kata-kata penghiburan dari kita teman-teman hamba Tuhan. Nanti firman Tuhan salah satu langsung ditutup dengan doa berkat dari Bapak dan Indonesia sekali. Kita nyanyi pujian dulu kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Saya kira dan percaya biar Tuhan yang terus memimpin keluarga di tempat ini dengan tangan kasih Tuhan yang penuh dan ajaib. Tidak apa-apa, dalam sambutan kita kami suka cita. Amin. Amin. Dan langkahku diatur oleh Tuhan, sweet, dan tangan kasih yang memimpin.
Sweetheart. Langkahmu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dimanapun kau menjelaskan hatiku tenang teguh yang langkahku bukan jangan diri tempat diriku yang banyak hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang langkahku yang langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebaiknya di apa-apa kita akan mendengarkan kata penghiburan. Mewakili hamba Tuhan mungkin sekaligus dengan video sedikit ya. Nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta yang sedang mandi, dan nanti mewakili kaum ibu juga bisa ada. Kaum wanita mungkin Nona Pendeta Ezekiel Semamora ya, untuk dari kaum wanita, nanti mungkin dari Bapak Pendeta Firman Ulang ya, sebagai juga teman, kerabat yang selalu ada ya, saya rasa terus ada. Amin. Tapi ini selalu ada ya, dalam perjalanan pelayanan Bapak Pendeta Maksud Sinaga ya. Nanti hamba Tuhan bahkan ibu dari hamba Tuhan ini akan memberikan kata-kata penghiburan. Kita nyanyi pujian ini kembali. Dia langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dan jalanku menuju rumahmu hingga telah sampai dan jalanku dan jalanku. Ya, baik, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita berada di rumah duka sore hari ini.
tentu tujuan kita sama untuk menguatkan Bapak, Ibu, Maksud dan keluarga di tempat ini. Amin. Sekalipun mungkin alamat yang kita tuju berbeda dengan tempat yang kita cari ya. Saya hampir sampai tadi di gerejanya Pak Dohar ya. Saya minta di WA Sherlock, nggak ada yang respon ya. Jadi saya cari di Google. Ini ketemulah alamatnya Pak Maksud. Terus kami masuk, ternyata pertanyaan saudara ya. Dibilang sama kita pertanyaan, puji Tuhan. Tapi kami bisa tiba di sini. Kami sebagai rekan sesama hamba Tuhan mengucapkan berduka cita kepada keluarga ya. Tapi kalau saya lihat dari tanggal lahir dan tanggal mundingnya ini, saya betul-betul terharu ya. 1929 2025 itu tadi saya 96 tahun ya Pak. Iya, amin. 96 tahun ya, dahsyat ya. Saya kurangkan dengan umur saya 61, berarti saya masih hidup lebih kurang 30 tahun lagi ya. Oh dahsyat ya. Haleluya ya. Haleluya. Saya selalu gitu saudara ya. Tapi kalau ada yang mau umurnya 50, oh kau duluan daripada saya gitu aku bilang. Saya udah 61 mau 62. Om Teo berapa Om Teo? Ya berarti Om lebih tua dari saya di mata. Ya ya kan, cuma kalau saya sebenarnya katanya orang masih 54 tahun, ini masalahnya ya kan. Amin. Apalagi istri saya katanya masih anak gadis kata orang. Amin. Ya kan. Nah, jadi bagi kami ibu bapak ya, datang ke rumah duka itu teringat firman Tuhan katakan lebih baik daripada ke pesta. Ya saya kalau ke pesta sebenarnya jarang-jarang saya datang ya. Tapi kalau duka namanya kalau masih terjangkau, kujangkau lah. Walaupun saya harus rapikan gereja, saya sudah saksikan di AMB waktu itu. Saya lagi pengerjaan pulang kampung, saya kami sapu, pel, sudah rapi dulu karena PA nanti Selasa, baru kami berangkat. Biasanya sampai begini aku istirahat, tapi saya pikir pikirlah kita sama 4 nanti terlambat. Makanya sampai di sini jam 4 kurang 1/4. Tunggu sampai 4:30, panitia belum datang. Aku bilang ini PHT sudah kayak Batak sekarang ya. Aku bilang saudara ya, saya berubah di pengajaran di Bapak ya. Saya telah terima pengajaran beliau berubah. Jujur, kalau dulu saya itu paling suka molor ya, suka mundur. Ya, tapi begitu saya terima firman pengajaran, mulai saya menempatkan waktu itu kalau jam 2, jam 5, jam 5 kami berdoa. Begitu juga jam ibadah ya, sudah 20 tahun jadi gembala. Kalau tengah 7 ada nggak ada semangat kami mulai. Amin. Itu tidak ada alasan itu. Begitu juga dan seterusnya ya. Nah jadi saya melihat di di salib, saya betul-betul tergugah ya. 96 tahun itu bukan usia yang muda, dan hari ini jarang sekali. Teman-teman kami sesama AMB kemarin di Tarakan ya Pak, 50 bilang itu Tarakan ya 54 tahun, 54 tahun ya. Terus saya lihat di grup AMB begitulah ya kan. Tapi saya lihat orang tua kita ini dengan wajah yang cantik, kurasa kalau gadisnya dulu cantik sekali ibu ya. Amen. Seperti ibu ya cantiknya kan. Pantas ngeper pasti naga ya. Ya kan. Jadi kami sebagai rekan ibu dan Raya ya, keluarga ya kan, itu lagi di Kalimantan tadi ya, di Kalimantan ya, di Borneo dia. Ya siapa tahu jalan-jalan ke IKN di sana ya, salam nanti ya, karena jadi nggak bisa pulang. Nah inilah buktinya bahwa pertemuan di surga itulah yang pasti. Kalau di dunia ini memang tidak bisa dipastikan ya kan. Jadi turut berduka cita lah, sekalipun ini bukan duka cita. Ini kalau dihubungkan dengan surat Filipi ini keuntungan. Amin. Ya memang berbanding terbalik dengan dunia. Kalau di dunia asal ada kemalangan selalu dikatakan turut berduka cita. Tapi kalau di Filipi itu, di situ justru keuntungan. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan. Kan begitu ya. Karena jadi kebahagiaan ibu ini adalah bertemu dengan mempelai dunia dan bertemu dengan suaminya. Kalau di surga dia sama-sama kan. Jadi mereka bilang tuh lihat si
Opung siapa namanya tadi? Opung Melki. Itu dia itu. Kuat dia menghadapi pergumulan hidup ini katanya ya. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, hal-hal semacam ini memang sangat menggugah hati kita ya. Yang perlu kita cari tahu dari keluarga ini, soal bintang ini kalau menurut saya adalah pola hidupnya. Kira-kira rahasia apa yang ada sama dia selain takut Tuhan? Kalau takut Tuhan saya nggak usah asal kita ini lagi kan, kita ini semua takut Tuhan, ya kan? Tapi di luar itu apa? Mungkin dia makannya diatur atau bagaimana, atau rajin olahraga seperti saya. Saya salah satu membina itu Bapak ya, mengobsesi. Sebab saya lihat kawan-kawan sedikit sakit ini, sedikit sakit itu. Saya coba menahan diri, misalnya soal makan, kemudian soal olahraga. Kita coba bersama istri. Puji Tuhan, kita rasakan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun umur itu memang Tuhan yang menentukan, tapi kita berusaha. Kira-kira begitu. Kalau Pak Teo ini asal saya ajak kemana-mana, memang dibatasi sama dia. Kami pergi beli kacang, aku cukup segini aja. Saya ambil petiknya, ternyata Pak Teo ini awet karena dia bisa menahan. Yang gitu kan saudara ya. Kami sering sama-sama pernah ke Binjai, ke Berstagi, ya kan, ke Tebing. Nah, jadi kira-kira begitu saudara ya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang apa ya, tergugah ya. 90 tahun. Sekarang 61 tahun, berarti masih berapa tahun tuh? Nah, 30 berapa tahun tuh? Ya, 34 tahun lagi. Berarti cucuku Sidep sudah menikah. Dan memang doa saya Pak Teo, Sidep itu menikah baru saya pulang. Amin. Bantu saya dalam doa ya. Tadi malam dia perform dengan artisnya dari Jakarta di Blok Pos di Medan. Semua orang bertepuk tangan kepada cucu saya ini. Kenapa? Karena permainan yang dikasih Tuhan talenta sangat luar biasa bagi dia. Dalam hatiku, Tuhan kasih aku kesempatan menumpang tangan kalau Sidep ini nanti menikah, supaya muncul generasi-generasi yang takut Tuhan. Haleluya. Gitu saudara-saudara ya. Nah, itu yang saya boleh. Saya hitung-hitung ini. Kalau ini dikasih Tuhan, kenapa saya tidak? Kenapa maksud tidak? Kenapa kita tidak? Haleluya. Haleluya. Ya kan? Ada rahasia itu saudara ya. Ada rahasia. Sebab Matius pasal 7 ayat apa itu dikatakan minta diberi, ketuk maka dibuka. Jadi itulah kira-kira kata pegururan dari saya. Ibu Maksir, Pak Maksir dan Legam keluarga di tempat ini. Sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, biarlah kita teladani apa yang telah dibuat ibu ini. Saya tidak kenal sama sekali ya, saya nggak pernah jumpa ya kan. Tapi saya lihat apa yang telah dibuat di ini umur 90. Jarang masalahnya. Amin. Jarang. Kalau orang lihat di koran, ya kan, banter-banter 60, 70 itu pun jarang ya kan. Tapi dia 90 tahun. Aku udah belum gaduh di alam nih rasa teh. Semua lima, berarti kau dapat Tuhan mau masuk ke dalam. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita di rumah duka ini. Amin. Sebenarnya kami dengan istri hari ini pas jam 4 kami ada persekutuan gereja Kasmatis Kecamatan Batang Kuis yang sudah jalan 2 tahun kami bina. Tapi saya lihat di WA itu bahasanya hari Minggu penghiburan jam 4. Jadi saya mohon permisi. Karena saya ingat di dalam Takoba itu ada di biru keduka seperti Bapak yang serta di bidang. Jadi saya permisi, kami datang kemari sama-sama berduka. Sebenarnya sama-sama di Alkitab ini kayak pro kontra yang sebenarnya perkataan itu kadang-kadangnya. Yang turut berduka, baru berduka. Lalu di dalam Wahyu, ya berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Ya kan, seperti perokotah. Kalau enggak kita di dalam iman dalam Tuhan, ini mana yang itu? Kira-kira gitu. Tapi semuanya itu membawa kekuatan iman untuk membawa kita lebih mempersiapkan diri. Ya, di keluarga di sini Bapak Abdur Sinaga dan Ibu kita sangat berbahagia ya. Berbahagia karena situasi-situasi seperti ini indah untuk memberangkatkan orang tua. Saya teringat kalau umur
orang tua kita ini 94 tahun, 96. iya, 97. Bapak saya. Bapaknya. Jadi saya bilang begini seperti penjelasan tadi. Kalau bapak saya bisa 97, saya bilang dulu, Pak, kira-kira 100 tahun aja ya, nampaknya udah berarti sesak napas. Jadi pada suatu malam, kami jam 3 bangun parlemen ini, karena kami satu rumah itu berdoa aja lah kita. Berdoa, terus berdoa. Jadi jam 4 itu, jam 4 pagi, dia bilang, jam berapa ini? Jam 4, istirahat kita bayar. Tapi ada pesannya begini, nanti jam 9, nanti kan dia gitu. Rumahnya arti mandikan ini, dia sudah meninggal. Pada jam 9 saya mandikan, dia betul-betul mandikan. Jadi memang umroh dalam Tuhan ini luar biasa, tahu dia semuanya. Amin. Tahu. Ya, perjalanan hidupnya, rahasianya. Kalau tadi Bapak Dasar bilang rahasianya pasti ada, makan. Kalau ini, yang saya tahu rahasianya, kecintaannya kepada Yesus. Ya, itu kecintaannya. Begitu umurnya yang tua, yang paling sulit ini meninggalkan ibadah. Setiap minggu dia harus bersaksi. Masa mudanya sampai dia melarikan diri karena mau menikah, dinikahkan orang tuanya. Curi uang itu lari saya. Kenapa? Saya mau ingin melayani Tuhan. Masa muda dia udah tua gitu. Jadi yang saya lihat karena cintanya itu sama Yesus. Amin. Kalau makan, ya dilahapnya semua. Tetap badannya itu seperti itu. Ya enggak kamu, enggak apa begitu. Saya pun begitu. Takarannya mau dikasih 3 piring, tetap bisa makan 1 piring. Nggak bisa. Mau di apa Pak? Dia terus di mana-mana kan, makan lemah kita Pak. Tetapnya secukupnya sama. Kalau begitu kurangnya, enggak ada yang berlebihan. Karena rindu saya nanti kalau bapak saya 97 ya apa salahnya saya Tuhan. Maka saya bilang sama jemaat, sama keluarga, saya tidak akan mati sampai Tuhan datang. Karena tahu saya waktunya Tuhan akan datang. Amin. Tidak akan lama-lama. Iya, makanya saya berani mengatakan begitu. Iya, kalau Tuhan yang berkehendak, siapa keberatan? Iya, kalau soal itu berapa puluh tahun lagi, ya untuk menjangkau umur bapak saya 69 masuk sekarang, ya bisa lagi ya, masih bisa saya Tuhan. Amin. Ya itu, karena dia yang membisahkan, terutama karena melayani ini. Ya, karena melayani ini, semakin melayani kami, semakin sungguh-sungguh. Ya, saya nikmati tahun 2020, terutama baru masa-masa COVID, masa-masa semua sulit. Di situ kami terutama, justru di situ dipaksa memang karena sakit saya. Sampai pada saat itu 3 kali saya diinfus. 3 kali saya diinfus. Jadi di situ saya berjanji Tuhan, kami mau melayani maupun kami melayani Tuhan. Ternyata semua semakin indah sekarang. Yang tidak bertobat pun aku semakin bertobat. Amin. Itu yang luar biasa sekali. Itu 9 anak ini bukan gaya begitu. Kalau 2 enggak buat di situ. Saya lihat kadang-kadang kan abad 21 orang aja sudah kayak gini begini dia kelempar. Ini 9. Iya, 9 menikah semua itu lalu pesta resepsi. Oh luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Jadi itu kebanggaan saya dari hamba Tuhan yang lain. Ya mungkin kalau pelayanan sama saja itu di mata Tuhan 1, 10, 100 itu ukuran manusianya itu. Ukuran di mata Tuhan sama-sama harganya. Jadi kebahagiaan ini pasti sudah dialami ibu ini juga yang sudah dilahirkan seorang yang sudah berumur 90 tahun. Wah, sungguh-sungguh. Apalagi Pak Nafsir sebagai pendeta, ya kiranya jangan sampai udah asam muratan dan mungkin gak asam muratan dia sedang gak ada asam muratan terus dia bilang begitu. Di masa tuanya baru tampil semua. Jadi berkat-berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Iya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Yakin saya ibu ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena kita mengatakan orang yang taat diperpendek Tuhan. Ya, kenapa John dikatakan siapa nggak takut akan Tuhan diperpendek umurnya karena diskon pula kan bosan. Jadi di situ rahasianya semua. Takut dan hormat akan Tuhan diperpanjang Tuhan. Jadi ini isunya bagi keluarga bahkan
anak-anaknya yang sudah dilahirkan, berbahagialah kita semua. Amin. Saya pun menikmati kebahagiaan itu saat melihat begini. Saya menikmati kebahagiaan itu. Iya. Karena kita bisa melihat dia memberangkatkan dengan damai sejahtera sampai kita nanti bersama-sama dengan dia. Iya. Jadi kedatangan kita di sini, kami berusaha berjuang karena teman sama hamba Tuhan, persekutuan, ya. Jadi itu tadi, karena lebih berbahagia di rumah duka. Iya, lebih berbahagia. Jadi sekarang kita menuliskan, ya, inilah dia, debu kembali jadi debu, ya. Gak bisa jadi apa, ya, gak jadi patung, gak jadi apa, jadi debu. Jadi makanya gak usah dibikin patungnya, karena gak debu kembali jadi debu. Jadi jangan kekayaan dibuat jadi patungnya kan. Iya. Saya kadang-kadang heran melihat yang sebagai itu di situ satu Yesus kan. Betul kemarin itu ada apa tahun katanya. Diserbuki nggak bangsa Israel? Iya. Terlalu sedikit bangsa Israel kan tahun yang dibuat Tuhan menyerang musuh-musuhnya. Saudara, jangan-jangan seperti ini dan bangga-banggakan orang ini saya salib ini di sini dia demikian. Semoga kita yang pergi ke situ karena kami belum pernah. Iya, jangan kita juga mengagungkan itu. Amin. Yang kita agungkan kehidupannya itu. Iya. Jadi sungguh rohnya sudah dijemput Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi begitulah kita semua nanti siap-siap. Debu kembali kepada debu. Sekaya, semiskin, sehebat, sepintar apa orang tetap menjadi debu. Iya, kembali menjadi debu. Sampai satu kali semua nanti akan disiapkan Tuhan. Debu itu diberangkatkan dari tempat debu. Kita yang hidup dipersiapkan untuk hidup kekal, diubah selama-lamanya. Amin. Itu harapan kita. Mari keluarga semakin taatlah, udah taat, semakin setia, sungguh-sungguh atas semua keadaan-keadaan ini mendorong kita untuk semakin taat, mendengarkan suara nabiri Tuhan yang kedua kali nanti. Yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan. Amin. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Amin. 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 Ya, langsung saja kepada pendeta Sigel Semora. Kami kata-kata penghiburan ya, Bu. Apa Pak? Buatkan. Salam bagi kita semua. Salam. Saya dulu tadi kaget juga ya. Kan harus belajar dengar-dengarnya. Amin. Di sinilah kita di dalam rumah duka ini. Seperti firman Tuhan bilang, lebih baik ke rumah duka. Kenapa dibilang Tuhan begitu? Karena di rumah duka itu kita di sana. Bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita bisa memperpanjang umur di sana lah kita. Bahwa akhir dari segala sesuatu itu di sana. Banyak kalau dalam pesta kita semua bersuka cita ya. Makan minum semuanya juga pesta. Tapi kalau di sini kita merenung akan hidup ini, apakah perbuatan saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan di sinilah kita. Waktu saya baru datang tadi di sini langsung saya lihat umurnya ya, tanggal berapa kan. Saya bukan dengan usia saya ya, saya begitu. Kalau orang meninggal saya ingat juga ya. Saya sekarang jalan 60 tahun ya, tapi saya kalau ikut 36 tahun lagi. Seperti itu saya. Jadi kalau kayak di Mazmur itu 80 tahun, itu pun istilahnya kalau bahasa Batak dibilang angaluton, ya kan? Kalau angaluton itu istilahnya kita nggak bisa lagi seperti kemauan kita, kehendak kita maunya gini, tapi daging kita ini tidak bersahabat lagi ya. Tapi di sini saya 36 tahun lagi masih lumayan lah. Jadi kan, tapi dalam Tuhan itu, kalau kita dalam Tuhan, meninggal dalam Tuhan, umur berapapun kita siap sedia. Sebab di sana bukan saja kita umur panjang di dunia ini saja ya, umur panjang tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti kata Pak Teo tadi, kita kembali kepada debu ya. Kalau debu ini tidak ada artinya. Jangan sampai tadi dibilang jangan menasihat ya. Jangan sampai hidup saya ini kan, kalau debu itu makanan iblis ya, kalau dia jadi makanan iblis. Jangan sampai hidup ini menjadi seperti debu makanan iblis. Biarlah hidup ini selagi saya masih hidup, saya selalu merenungkan Tuhan, biar hidup ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang ini juga saya belajar ya, baru kali inilah saya bisa seperti gini ya, oleh karena Tuhan. Tapi waktu itu
dalam hati juga. Saya tadi bilang sama Ibu Stumorang, nanti Ibu Stumorang memperpanjangkan, harus ada yang lebih inilah sedikit, ya kan? Jangan saya aja. Ya. Ibu Stumorang lebih tambah ya, oke katanya. Jadi di sini saya berterima kasih juga ya, dalam opung ini ada teladan, dia juga firman Tuhan bilang berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, karena waktu dia masih hidup dia senantiasa dekat kepada Tuhan, anak-anaknya juga berbahagia. Inilah bedanya anak-anak Tuhan yang kalau menghadapi kematian dalam suasana sukacita. Biarpun ada duka cita, karena pengharapan kita bukan hanya di dunia ini saja. Pengharapan kita menjadi kehidupan kekal selama-lamanya. Buat apa hidup ini panjang umur di dunia ini, tapi sampai di sini saja, tapi tidak mencapai hidup kekal selama-lamanya. Nah, selama kita masih di dunia ini ya, berapapun umur kita, seperti Metusalah, umurnya 969 tahun, tapi tetap juga lalu meninggal lagi. Sebelum Tuhan datang, selalu perkataan itu, lalu meninggal, lalu mati ya. Tapi akhir dari segala sesuatu itu adalah biar hidup kita ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Buat kita semua, kita yang melayani Tuhan, supaya Tuhan berikan senantiasa kepada kita kekuatan, kesempatan melayani Dia. Itu adalah harta yang terindah bagi kita. Sebab dunia ini ya, kita lihat sekarang ini di mana-mana mencengangkan, mencemaskan. Tapi anak-anak Tuhan itu selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, kita senantiasa dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan serahkan kepada Ibu Stumorang. Estafet. Karena tadi kan dari tukang pria 2 orang, kita 2 orang. Iya, dari Jakarta. Biar satu-satu. Pas anaknya sembah. Biar imbang ya. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, Ibu Roida mengasih izin sama saya untuk menyampaikan sepatah 2 kata di dalam penghiburan pada sore malam ini, di mana orang tua Ibu Bapak Sinaga yang kita cintai. Saya mau melihat di sini Bapak Sinaga ya. Seringkali saya berbincang-bincang dengan suami, melihat Pak Sinaga ini begitu tulus. Ya, saya bertahun-tahun mulai saya kami masuk di dalam persekutuan ini. Yang pertama saya bilang waktu itu almarhum Bapak Asap Siliu. Itu saya bilang itu sama dengan suami istri. Saya perhatikan. Habis itu saya lihat meninggal dia, saya lihat ada Bapak Sinaga. Begitu tulus saya lihat bersama Ibu Sinaga. Jadi yang saya di sini yang saya lihat ya, menurut saya tidak sama sedikit pun bahwa orang tua ini sudah benar-benar sampai bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Begitu bahagia dia sekarang, bersama-sama sudah jumpa dengan kekasihnya. Puji Tuhan, kami melihat berapa tahun Bapak Sinaga di dalam pelayanan. Kami boleh dikasih Tuhan kesempatan untuk bergabung dengan di AMB, baik di PHT semua. Terima kasih buat Tuhan, Bapak Sinaga yang menjadi bisa dibilang teladan bagi kami. Bisa dibilang teladan bagi kami. Kami memperhatikan baik di dalam cara pembicaraan dia semua, tidak pernah banyak berpolitik-politik. Tidak ada di situ yang kami, kalau saya berbincang dengan suami Bapak Situmorang, itu yang saya lihat. Puji Tuhan, kebetulan kami dengan Bapak Sinaga ini, kami satu kecamatan. Iya, Parilita. Tapi belum sempat saya ke tempat Pak Sinaga di Piara ya Pak Naga. Tapi ke tempat Bapak Simamora saya sudah 3 kali. Waktu masa-masa muda saya di dalam berviolisik bersama almarhum Pangaribuan bersama Bapak Simarmata, orang tuanya si Ramses, selalu saya membawa tas mereka. Saya ingat itu kalau almarhum Pangaribuan berkumpul hamba-hamba Tuhan termasuk Sumatera Utara, saya selalu membawa tas mereka. Kalau Bapak Simarmata dulu kan sebagai gembala kami sama dengan Pak Simamora dengan Bapak Sinaga. Ya, Bapak Simamora ini belum saya kenal, dulu masih kecil. Baru yang mulai kami ke rumahnya, masih kecil, banyak orang ini kecil-kecil waktu itu, tapi patuh semua. 12 orang. Iya betul ya. Kenapa saya lihat? Karena orang tuanya sangat suka menjamu hamba-hamba Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan semua. Makanya kalau kami dulu waktu masih satu penggembalaan dengan almarhum orang tua Bapak Ramses Simarmata,
Kami termasuk keluarga dekat kami sama orang tua Bapak Simamora. Iya, sama kita. Kalau orang itu datang naik sepeda motor sampai ke Dolo Sanggul, dia kadang mampir di rumah, kadang membawa oleh-oleh karena rumah kami kan di pinggir pasar. Itu kedekatan kami dengan orang tua Bapak Simamora dulu. Puji Tuhan, rupanya kami satu di pengembalaan bersama Bapak Sinaga, tapi saya nggak sempat sampai di Piaraja. Sampai di Piaraja enggak. Ditolong ya, apalagi ditolong kan nggak jauh itu ya. Iya. Puji Tuhan, ternyata yang nggak diduga-duga bisa ketemu jadi bersama hamba Tuhan. Ini nggak bisa saya pikirkan. Ini nggak bisa saya pikirkan itu. Kalau saya merenungkan perjalanan hidup saya tidak bisa menceritakan begitu panjang semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Sinaga, Ibu Sinaga. Sempat juga saya jadi pengerja di tempatnya si Marmara di Dolo Sanggul. Setelah saya keluar dari situ masuk Ibu Sinaga. Iya. Kalau kami bercerita memang bernostalgia luar biasa memang. Sekalipun saya dulu nggak pintar, tapi saya termasuk pemberani saya. Iya. Karena saya pernah juga saya sebagai guru TK, guru kepala, dan saya di Kodam itu ya pernah juga masuk ke ruangan saya Panglima. Ya pernah. Apa ini? Oh begini Pak. Oh, dan jadi sangat luar biasa memang masuk di dalam pelayanan ini. Tapi yang paling luar biasa inilah di dalam pelayanan ini. Kalau orang tua Ibu Sinaga tadi 96 tahun, orang tua saya 5 tahun yang lalu 95 tahun. Orang tua saya juga sangat tinggi di dalam pelayanan. Sangat tinggi. Sampai tua pun dia, kalau saya berkorban sama hamba-hamba Tuhan, paling setia orang tua saya. Jadi di sini nggak sanksi. Kalau mereka ini sudah berangkat sekarang, tidak kita sanksikan, sudah menjadi kekasih Tuhan. Termasuk orang tua Ibu Sinaga sekarang ini saya perhatikan memang Ibu Sinaga cantik mungkin masa mudanya ya. Amin. Saya lihat cantik ya. Begitu bahagia Bapak Sinaga, anak-anaknya semuanya bukan berduka cita lagi saya rasa ya. Iya, bahagia. Karena dia sudah ketemu dengan kekasihnya. Puji Tuhan, itu yang kita syukuri saat ini. Saya tidak mengucapkan dari turut berduka cita, memang sedih juga. Kalau kita mengingat kembali kita putar memang sedih juga masa-masa muda, masa-masa dulu bersama-sama dengan anaknya itu memang nggak bisa kita lupakan. Tapi yang paling indah saat ini sudah dia tercapai kepada tujuan yang sebenarnya, sudah sampai di Firdaus. Satu kelak kita akan berjumpa dengan Ibu di kota Yerusalem baru. Itulah kerinduan kita sekarang. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rafi untuk Ibu Sinawaida ya. Terima kasih Bu Roida memberi kesempatan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan keluarga semua. Salam. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap kata-kata penghiburan, bahkan kesaksian, nostalgia juga yang sudah disampaikan, sehingga kita juga bisa melihat bahwasanya mahakarya Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita bisa terus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita akan segera siapkan hati untuk kita dengarkan firman Tuhan. Ada lagu yang saya buat di grup PHT. Kita berikan satu pujian kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, tapi kita percaya dalam rasa sakit Tuhan ada, dalam duka cita Tuhan ada menolong setiap kehidupan kita sekalian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tolong Pak, kuncinya Pak. Bapak boleh tolong siapa? Kita lagi kunci Pak. C. Meskipun Tuhan tak menolongku,
tetap memilih untuk percaya, ucap syukur dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang berhimpun di keluarga yang sedang ditinggalkan oleh mendiang ini. Amin. Kami datang untuk memberikan semangat penghiburan buat keluarga yang ditinggal. Bapak, biarlah kata-kata penghiburan yang dari Tuhan yang akan kami peroleh, sebab itulah yang akan menjadi fakta pengalaman kami ke depan, bahwa kami akan mewarisi semua janji-janji firman Tuhan. Amin. Urapilah hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita percaya sama-sama berkata, Amin. Keluarga yang sedang ditinggalkan orang yang dicapkan sini ini, atau saya menyebutnya sidang penghiburan, tidak sidang pergabungan seperti biasa, seperti tadi yang diutarakan oleh Bapak Teumanullah. Kadang-kadang katanya kontroversi. Ya, berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan, tapi kadang-kadang kita ucapkan turut berbelasungkawa. Agak kontroversi katanya. Sebenarnya tidak kontroversi, cuma beda sudut pandang. Bagi orang yang tidak punya Tuhan, meninggal itu bukan cita. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, meninggal dalam Tuhan itu adalah berbahagia. Amin. Ya, jadi tidak pernah ada yang kontroversi. Dan tadi juga Bapak itu berkata, ya saya tidak mati sebelum Tuhan datang, katanya kan. Nah, kadang-kadang kita bingung, tapi tidak perlu ada yang dibingungkan, karena dia bilang saya tahu Tuhan itu datang. Sebenarnya yang terjadi adalah kedatangan Tuhan itu ada secara universal, ada secara pribadi. Nah, jadi Pak Mandulang itu tahu dia akan dipanggil secara pribadi, secara umum, ya kan. Jadi kita jangan sampai bingung. Saya pun tahu bahwa
Saya pun nanti mungkin dipanggil Tuhan belum waktu berangkatnya gereja. Ya, tapi secara khusus kita bisa rasa lah kita kapan dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Nah jadi biasanya kalau ada yang meninggal seperti ini, itu kesan-kesan yang lama itu terulang kembali. Jadi kalau saya perhatikan tadi, cerita ini tidak lepas dari pelayanan pengangguran. Rata-rata kita yang berkumpul di sini seperti buah pelayanan pengangguran. Saya sempat dulu mengenal ibu ini sama Abang Kinambunan sebagai penginjilnya pengangguran. Jadi mungkin hari itu ada rencana untuk menggembalakan tapi tidak jadi. Tapi saya lihat ibu ini salah satu rahasia pengikutannya kepada Tuhan. Dia berhasil jadi jemaat yang setia. Ya, dia berjuang. Dia jemaat yang setia, bukan gembala yang boleh dikatakan gembala yang sulit. Jadi kalau jemaat gembalanya sulit hidupnya, setia digembalakan, nah itu kalau jemaat di mal-mal itu gak dijamin itu, rame-rame gitu kan, gak ada. Ya, tapi kalau jemaat harus membutuhkan gembala yang begitu sulit, wah kita sanggup. Nah, jadi saya lihat ibu ini itulah yang dilakukannya. Ya, sampai dia tidak berdaya lagi untuk menjadi jemaat yang setia. Ya, saya tahu gembala itu di mana dan di mana ibu ini digembalakan. Dan itu yang saya mau lihat. Nah, jadi saudara yang terkasih, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan diri saya, bukan pengalaman saya, tapi saya hanya mau sampaikan firman saja. Karena dalam diri ini nggak ada sedikit yang kebanggaan. Anak bapakku pun masih semua proses, pelayanan juga, semua masih proses, semua masih pergumulan. Nah, jadi tidak ada yang bisa kubanggakan apa-apa. Jadi saya sudah putuskan bahwa nasihat saya hanya nasihat firman seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman. Jadi untuk orang meninggal itu, Rasul Paulus hanya menyatakan firman. Bagi mereka yang meninggal, apa kata firman? Nah, ternyata kata firman di sini bahwa kalau kita percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, artinya Yesus itu bisa mengalahkan kematian. Jadi ceritanya waktu itu belum ada orang mati bisa bangkit, belum. Namanya manusia, kalau mati gitu. Tetapi Yesus sudah menunjukkan dia bisa mengalahkan kematian. Sebagai daging bisa bangkit dari kematian. Ya, belum ada sejarahnya itu, saudara, kecuali Henok, dia hidup, tapi dia sudah mati, bangkit dan diubah tubuhnya. Itu hanya Yesus. Ya. Dan kalau kita percaya itu, maka semua orang yang meninggal tapi bersatu dengan Tuhan, semua orang meninggal tapi hidupnya selama di dunia ini bersatu dengan Tuhan, itu akan bangkit. Nah, inilah kata firman Tuhan bagi orang-orang pengikut Tuhan. Nah, makanya Paulus sudut pandangnya meninggal itu keuntungan. Ya, mati itu keuntungan. Tapi bagi orang dunia, mati itu kiamat. Bukan. Kenapa, saudara lihat? Yohanes pasal 5 ayat 28. Yohanes pasal 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal,
tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, jadi semua nanti kuburan yang di Mandala, yang di mana-mana, itu semua yang tidak bertobat. Saya pernah masuk ke kuburan itu, ada di gangnya itu. Kenapa di sini dikubur ini? Ah, ini tukang tikam, ini penjaga di sini katanya. Bangga orang saudara ya. Ya, tapi nanti semua itu akan dibangkitkan. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk dihukum. Nah, ini saudaraku menjadi warning bagi kita yang hidup. Jangan sampai kita tidak peduli keselamatan. Ya, matinya semua manusia, mati semua manusia. Karena sudah ditaklukkan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah akan engkau, akan tumbuh semak duri, onak dan duri. Engkau akan bekerja keras berpeluh sampai engkau kembali menjadi tanah. Nah, itu ditaklukkan Tuhan semua manusia kepada kematian. Jadi kalau inang ini sekarang meninggal itu atas keputusan Tuhan, bukan maunya kita. Roma 8 ayat 20, Roma 8 ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Di dalam Kejadian 3 saudara 11 ditaklukkanlah manusia itu semua kepada kesia-siaan. Bukan maunya manusia, tapi maunya Tuhan. Pertama, ya onak duri. Ya, jadi makanya kita manusia ini semua selalu mengalami kedukaan, sedih, karena tertusuk onak duri. Nah, saya pun yang ini, saya percaya selama hidupnya sering terluka oleh masalah-masalah. Sering berduka. Karena sudah ditaklukkan, kita harus mengalami onak duri. Ada duka cita, ada rata tangis. Ya, syukur-syukur mulai hidup kita sampai tua gak pernah nangis, selalu ketawa. Tapi persoalan-persoalan membuat kita terluka, disakiti orang, dihina orang, dihianati orang. Onak dan duri, kerja keras, sampai kau kembali menjadi tanah. Artinya manusia itu merosot. Jadi kalau dalam Kejadian pasal yang ke-6, umur manusia dipatok 120. Ya, jadi lebih-lebih sedikit lah. Tapi karena permalin-permalin jadi 70. Ya, pemasmur dan merosot semua. Sekarang di kuburan kalau diseleksi di disurvei, lebih banyak umur 50 di kuburan. Kalau kita kuburan tahun berapa mati? Udah jarang 80 aja, satu aja. Ya, itulah keadaan. Gak tahu nanti 20 tahun ke depan, 40 tahun aja umur manusia semua merosot semua saudara ya. Jadi ditaklukkan kepada kesia-siaan, ya, makin merosot dia, makin lemah, makin lisut, mati, busuk, dibakar. Itulah manusia saudara. Tetapi dalam pengharapan, karena manusia sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita ini walaupun ditaklukkan kepada kesesakan itu, ada pengharapan untuk kita diangkat kembali memiliki kemuliaan. Itulah pengharapan kita saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus, jadi Yesus saudaraku sudah mengerjakan kebangkitan itu kepada kita. Amin. Jadi Yesus itu bangkit dari kematian, bukan sengaja orang Yahudi membunuh dia, dan karena dia Tuhan bangkit. Memang iya karena Tuhan dia bangkit, tapi itu sebenarnya dikerjakannya untuk kita. Jadi itu adalah kerangka kebangkitan anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana nanti anak-anak Tuhan itu bangkit? Sudah dibuat Tuhan kerangkanya. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Nah, jadi kebangkitan Yesus itu sebagai yang sulung, yang pertama dari orang-orang meninggal. Sebab sama seperti maut datang oleh satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, jadi semua orang yang bersatu, yang ada dalam Yesus Kristus, itu semua akan dibangkitkan. Jadi kita lihat saudaraku, ya, nanti kita sebentar lagi akan mengadakan Paskah, hari kematian dan hari kebangkitan. Di situ nanti apalagi di kampung kami saudaraku, saya terkesan lagunya itu. Nunga taluha mate dibantu Tuhan Yesus aina hehedo iban. Jadi bisa dikalahkan kematian. Itu dikerjakan bukan untuk diri sendiri, untuk kita. Jadi kita harus percaya saudaraku bahwa orang yang mati dalam Tuhan ini ya udah di surga dia sekarang. Amin. Ya. Jadi makanya betul juga kata Firman bahwa semua orang meninggal dalam Tuhan berbahagia. Jadi kita tidak lagi berkata turut berduka cita. Tapi kalau kita tidak, kita katakan kadang-kadang berbahagialah kalian meninggal, syukur kau ya, senang kau ya mati. Ya kadang-kadang begitu tanggapannya saudara yang terkasih. Tetapi firman Tuhan ini menjamin bahwa kebangkitan Yesus itu untuk kita, tetapi ada urutannya, ya. Ada urutannya. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah, jadi ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, jadi harus menjadi satu pandangan yang pasti bagi kita, bahwa jika kita nanti mati, Tuhan sudah mengerjakan kebangkitan untuk kita, dan kita dihidupkan bukan sekarang saya mati misalnya dibangkitkan seperti saya lagi, enggak. Jadi manusia itu nanti dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati, yang tidak bisa rusak, yang tidak bisa cemar, yang sama seperti Tuhan. Untuk apa? Nah ini, jadi Tuhan itu saudaraku memberikan keselamatan kepada kita manusia. Ya, tentu kita semua sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Dikerjakan keselamatan supaya nanti kalau dia datang dimuliakan oleh orang-orang yang diselamatkan itu. Jadi kalau kita baca Alkitab saudaraku, di surga itu ada 4 makhluk, ada Allah, Anak dan Roh Kudus, ada 24 tua-tua dan malaikat-malaikat. Tetapi nanti surga itu akan ramai dengan orang yang tidak terhitung banyaknya, dari segala suku, bahasa, dan mereka akan memuji Tuhan dengan desa erbah. Nah, jadi Tuhan itu sangat mengharapkan orang-orang yang diselamatkan itu akan memuja, ya, menyanjung, menyembah Dia, dan semua nanti orang-orang itu akan berkata, terima kasih Bapa, apa yang kau perbuat kepada kami, yang kau selamatkan kami, yang kau tolong kami dalam segala kesulitan, sehingga kami ada di sini. Nah, pemujaan itulah yang sangat didambakan Tuhan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, untuk itu saudaraku, kepada keluarga yang ditinggal di sini, biarlah keluarga mencontoh iman ini. Amin. Ya, contoh kesetiaannya, ketaatannya. Walaupun ini semua juga kita. Di dunia ini ada onak, ada duri, menyakiti hati kita, sudah ditaklukkan kita di situ. Tetapi diberikan Tuhan kita pengharapan. Ya, bahwa hidup kita ke depan tidak lisut mati dihukum, tapi kita pun walaupun nanti kita sudah tak berdaya, kita akan hidup sukacita dan kita akan mengharap untuk dibangkitkan, diubah menjadi sama seperti Tuhan dan berbahagia bersama-sama Allah di surga. Sehingga saudaraku, oleh pengharapan ini, biarlah kita di dunia ini tetap tekun, setia
untuk mengikut Tuhan, dan kita apapun persoalan yang kita hadapi, biarlah kita tetap tabah, sebab besar upah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kenapa kita berbahagia? Karena rohnya inang ini di surga. Amin. Itu yang membuat kita berbahagia. Tapi kalau di nerakanya dia, aduh, kita pesta-pestakan pun itu udah dibakar dia di neraka. Aduh, dia di neraka kurang ajar kalian. Saya dibakar di sini, kalian pesta-pesta 7 hari 7 malam. Tapi walaupun nanti ini mungkin secara sederhana diantar, itu tidak masalah karena dia di surga. Amin. Jadi tidak usah pesta 7 hari 7 malam, apalah kita buat, tidak perlu itu. Penting kita antarkan dia di dalam firman Tuhan. Amin. Rohnya sudah di surga. Amin. Karena di surga itu ada Allah, ada malaikat-malaikat, ada nama-nama perpercaya. Jadi nama itu orang masih di bumi tapi namanya udah di surga. Amin. Barang siapa yang sudah diampuni dosanya, namanya di surga. Baru roh-roh orang benar. Nah di surga itu roh-roh orang benar ada. Dan nanti akan dipersatukan dengan orang-orang di bumi. Nah jadi biarlah firman Tuhan ini tetap membuat kita sabar, bertekun, dan menganggap kematian itu sebagai keuntungan. Bagaimana menganggap kematian itu sebagai keuntungan? Di dunia ini kita harus berguna. Amin. Amin. Harus berbuat baik, harus beribadah. Jangan kita di dunia ini tidak berbuat apa-apa tapi mati keuntungan, itu nggak ada itu. Jadi karena berbuatnya dia di dunia ini, maka kalau mati dia keuntungan karena di surga. Maka dari itu saya sampaikan kepada keluarga, kalau ada yang masih belum sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Amin. Contoh iman inang ini, bayangkan dia menjadi jemaat. Kalau jemaat digembalakan oleh Pak Jansen enak, gak ada uang apa pendeta, nggak makan kami dibantu. Tapi bagaimana kalau pendeta itu gak ada makannya datang jemaat? Dia pendetanya nggak makan, bagaimana? Ya, itu dialami oleh ibu ini, dialaminya. Iya. Jadi saya rasa tiap minggu kalau nggak ada yang dibawa, entah ubi, entah apa ke gereja, dia nggak sana. Harusnya ada yang dibawa ke gereja. Kecuali tidak ada. Nah kalau ada yang dibawa, mudah-mudahan nanti gembalaku bisa menikmati. Itulah yang dilakukan oleh inang ini. Saya sebagai gembala tahu bagaimana jemaat bawa ubi, bawa pisang, bawa apa. Betapa senangnya saudaraku gembala itu. Mungkin gembala hanya terima amplop. Saudara belum hebat. Tapi kalau saudara dapat perpuluhan ubi, itu baru Hebat. uang ubi, jagung, dan pisang itu lain segala macam. Jadi ibu ini sudah dilakukannya itu. Nah untuk itu biarlah juga keluarga terhibur oleh iman daripada ibu ini, ya karena rohnya sudah di surga. Demikian sedikit penghiburan firman Tuhan dari kami. Tuhan akan memberkati kita.